Udah biar ya. So, udah biar aja sana. Jaga bener tuh. Buka nak. Buka dulu sekarang. Naik. Dia sudah buka nggak mau. Sabar. Tenang kayak mana? Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. SKB 2 Menteri ini saya anggap sudah mendarah daging ya di orang-orang yang saya sebut kadrun itu yang melarang-larang adanya pembangunan gereja lah, pembangunan rumah-rumah ibadah yang minoritas gitu ya. Itu sudah mendarah daging, sehingga ketika ada gereja yang ingin dibangun, ketika ada rumah ibadah yang agamanya minoritas yang ingin dibangun, mereka selalu berkata, ada izinnya nggak? Ya, izin apa? Misalkan nanti SKB 2 Menteri ini sudah dihapuskan. Shalom Sobat Sarumpun dimanapun kalian berada. Kalau kita pikir gitu ya, kenapa sih ini nggak pernah berakhir ya? Siapa sih yang nggak mau ini berakhir gitu ya Sobat Sarumpun? Saya sendiri ingin ini cepat-cepat berakhir ya, tentang adanya pembubaran gereja gitu ya. Ini selalu saja jadi topik yang enak gitu ya. Jadi saya ingin langsung saja membawa kita ke dalam dua poin utama ya. Poin pertama gitu ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya gitu ya, saya percaya bahwa ada oknum ya, ada elit politik ya, baik di Indonesia, baik di global gitu ya, yang sedang senang ya dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena di Indonesia itu Sobat Sarumpun yang kaya akan keberagaman agama ya, terkhususnya itu, kalau isu ini digoreng ya, itu sangat mempunyai dampak yang besar ya. Dan itu bisa sampai berdampak kepada yang tidak ingin kita inginkan ya. Misalkan adanya peperangan saudara. Lihat apa yang terjadi di dalam negara-negara di Timur Tengah ya. Misalnya Iran, misalnya Irak ya, yang atau Suriah ya, adanya pertumpahan darah karena adu domba gitu ya, ada peperangan saudara di sana ya. Ya saya yakin adanya elit global secara keseluruhan, secara dunia itu ada ya. Dan gimana sih itu elit global, atau siapakah itu gitu ya? Siapa sih elit global itu? Saya tidak akan membahas ke sana. Nanti saya akan bikin satu buah videonya itu Sobat Sarumpun. Nah, yang kedua, kalau yang pertama itu ada elit politik, ada elit global yang sedang mengendalikan isu agama ini. Yang kedua, harus saya akui bahwa memang kekristenan ini akan selalu mendapatkan penganiayaan. Ini sesuai dengan nubuat Tuhan Yesus ya, di dalam firman Tuhan ya, bahwa di hari-hari akhir ya, orang-orang akan dibawa, diseret ke mahkamah agama ya, akan diadili gitu ya. Ya bahkan di zaman Tuhan Yesus sendiri ya, ketika dia disalibkan, ketika para rasulnya mati martir, itu sudah satu ciri-ciri, tanda-tanda ya, bahwa murid itu pasti akan mengalami apa yang dialami oleh gurunya ya, meskipun tidak sama ya. Jadi kita harus siap-siap nih ya Sobat Sarumpun, kita juga akan menghadapi yang namanya penganiayaan. Jadi sekedar diusir gitu ya dari tempat ibadah, sekedar ditekan oleh masyarakat itu belum hal yang terlalu ekstrim gitu ya Sobat Sarumpun ya. Jadi dua hal ini menjadi seperti semacam satu mata koin ya. Kesimpulan saya Sobat Sarumpun, apakah permasalahan ini bisa di stop? Saya berkesimpulan tidak bisa. Ini tidak akan bisa di stop ya. Apakah ini artinya saya pesimis gitu ya? Apakah ini artinya tidak ada harapan? Bukan seperti itu ya. Justru dengan respon kita yang benar dan baik, itu akan membuahkan harapan ya.
yang akan berdampak kepada kehidupan sekitar kita. Itu poinnya. Jadi bukan pada bagaimana cara men-stop ini, karena emang saya yakin tidak akan bisa di-stop ya. Tapi bagaimana respon kita? Biarkanlah masalah untuk mencari solusi, untuk bagaimana mencegah, bagaimana mengantisipasi, itu urusan pemerintah yang sudah Tuhan percayakan lah di sana gitu ya. Tapi urusan kita, orang percaya dulu nih ya, yaitu bagaimana merespon ketika kita ada di lapangan ya. Ketika misalnya kita, contohlah jemaah yang tadi di Lampung tadi ya, yang dalam video itu. Ya, ketika mereka merespon di lapangan itu dengan misalkan dengan kepala dingin ya, dengan baik, dengan kasih, tidak dengan arogan, tidak dengan emosi, tidak dendam, tidak ada trauma, ya itu sudah benar ya. Ya katakanlah oknum tadi yang sok jago yang di depan tadi ya, sobat Salampun ya, katakanlah dia yang salah. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus tetap menunjukkan rasa kasih kita kepada mereka. Itulah poinnya, sehingga mereka boleh melihat kok Kristen berbeda. Ternyata pengajaran Kristen itu benar-benar berbeda ya. Jangan sudah dalam keadaan emosi, kita pun karena kita merasa kita benar, kita dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum, kita pun berani ya, merespon dengan emosi, dengan agresif gitu ya. Bukan seperti itu ya. Contohnya siapa? Contohnya saya ingin memberikan contoh Daniel saja. Kita tahu Daniel itu orang benar, orang yang tidak bercacat celah, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia ya. Luar biasa ya. Satu kesempatan kalau kita baca di dalam Daniel pasal ke-6 di zaman Raja Darius ketika itu yang memerintah di Babel ya. Ada orang-orang atau pejabat-pejabat yang tidak senang karena Daniel ini orang Yahudi ya, orang minoritas yang tinggal di Babel, punya jabatan tinggi ya di atas mereka gitu. Kepercayaan dari raja gitu. Wah, luar biasa ya. Sehingga mereka ingin mencari titik celahnya di mana. Tidak ada. Akhirnya mereka tahu bahwa Daniel ini orang yang rajin beribadah ya. Dia setiap harinya menghadap ke Yerusalem ya. 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke bait suci di Yerusalem, berkiblat ke Yerusalem gitu. Akhirnya mereka membuat atau menghasut raja untuk membuat undang-undang yang isinya tidak boleh memohon kepada dewa ataupun kepada Tuhan selain kepada Raja Darius ya. Apakah Daniel mundur? Tentu tidak ya. Daniel tetap berkeputusan untuk beribadah seperti biasanya ya, sampai akhirnya dihadapkan kepada Raja Darius ya. Sampai akhirnya nanti kita tahu dia dimasukkan ke dalam mulut gua singa, itu membuktikan imannya yang hebat. Saya salut kepada orang-orang dalam video itu yang tetap melanjutkan ibadahnya mungkin ya. Kalau ada orang-orang yang tahu bahwa dia sedang ditekan oleh masyarakat tapi mereka tetap ingin melanjutkan ibadahnya begitu ya. Itu adalah bukti bahwa mereka beriman. Tetapi yang kedua ya, ini poin kedua setelah tadi poin pertama kita harus menanggapi responnya dengan baik. Poin kedua adalah introspeksi diri kita. Apakah iman kita itu didasari dengan hikmat yang benar, hikmat yang berasal dari Allah? Ya, jangan-jangan ketika kita beriman, iman kita itu buta. Ya, Daniel itu bukan orang yang bodoh, sobat Salampun ya. Dia orang yang pintar. Sehingga ketika dia beriman kepada Tuhan, dia tidak takut ya dengan undang-undang atau peraturan yang dibuat tadi. Dia tahu bahwa undang-undang itu adalah mengada-ngada untuk menjatuhkan dirinya. Saya yakin dia tahu. Dia bukan orang bodoh gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua orang di dunia itu mengakui bahwa bait suci di Yerusalem itu sah, adalah milik orang Yahudi ketika mereka beribadah ya. Buktinya apa? Raja Kores ya yang setelah itu menggeser ya atau meruntuhkan kekuasaan daripada Darius, itu mengizinkan ya bangsa Israel untuk pulang kembali ke Yerusalem, membangun lagi rumah Tuhan, membangun lagi bait Allah di sana. Ya, nah inilah sobat Salampun, bukti bahwa imannya Daniel itu bukan iman bodoh ya, karena dia tahu bahwa rumah Tuhan yang ada di Yerusalem itu sah, diakui oleh raja-raja di dunia, bahkan oleh Darius ataupun Kores ya. Kalau rumah itu adalah rumah bodong katakanlah ya, tidak punya status hukum, tidak diakui, pasti Raja Kores pun tidak akan mengizinkan bahwa orang Israel membangun sembarangan di tanah yang asing ya. Mereka tahu bahwa Raja Kores tahu bahwa itu haknya orang Israel ya. Nah, jadi ya kalau Daniel saja bisa seperti itu, seharusnya kita pun sebagai orang percaya ya punya hikmat yang sama. Kita boleh beriman ya. Kita boleh beriman bahwa kita harus tetap memperjuangkan hak kita, memperjuangkan
iman kita kepada Tuhan, ya. Kita tetap harus beribadah di gereja ini. Tapi kita mengintrospeksi diri kita. Apakah izinnya kita sudah dapat? Apakah pengakuan dari masyarakatnya ada? Ya. Ini lagi-lagi kembali kepada peraturan pemerintah kita yang belum saya rasa belum konsisten gitu, yang masih banyak semerawut lah gitu ya. Kalau kita lihat di video tadi ya, ini ya, ketika bapak-bapak tadi bilang ya, di satu poin yang saya sorot, kamu itu kan sudah janji, itu katanya ya, bahwa kamu tidak akan menempati atau menggunakan gedung ini lagi. Tapi kamu malah berbohong. Kamu malah tidak melakukan yang kamu janjikan itu. Itu kan berarti dia bilang sendiri itu bodoh ya. Udah berjanji nggak akan menggunakan gedung ini, dipakai sama dia. Kan bodoh gitu. Memang betul, kalau kita tidak menepati janji itu salah ya. Kalau memang pernyataan bapak-bapak ini benar, saya sangat kecewa dengan jemaah di sana. Dengan orang yang berjanji itu ya. Yang berani berjanji. Kok dia berani berjanji tapi tidak menepati janjinya? Nah, inilah jadi batu sandungan lagi untuk orang Kristen. Yang ketiga, setelah kita mengintrospeksi bahwa kita itu salah, ya, kita memang belum punya izin gereja, kita memang belum punya izin dari masyarakat, ya, sehingga kita tidak memungkinkan untuk kita membangun gereja atau kita tidak bisa beribadah di tempat ini. Maka yang ketiga adalah perbaiki kesalahan kita, ya. Yang ketiga, perbaiki kesalahan kita, ya, mengakui ya kalau kita itu salah. Jangan malu. Ya, jangan mentang-mentang kita dibela oleh hukum, jangan mentang-mentang kita punya perlindungan. Seenaknya saja kita tidak mematuhi koridor yang ada. Ya. Nah, memperbaiki kesalahan kita, inilah yang sebenarnya menjadi poin penting bagi gereja. Ya. Yang saya kritisi sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena gereja kita tuh kebanyakan membangun benteng ya dengan tetangga kita. Kita lebih senang dengan pesta sesama iman. Kita lupa dengan tetangga kita sebelah kiri kanan kita. Ya. Kita lupa bahwa kehidupan bermasyarakat kita lebih dari sekedar ibadah hari Minggu di gereja. Maka sebaiknya, ini saran saya untuk pemimpin-pemimpin gereja ya, libatkan jemaat untuk ambil bagian dalam bermasyarakat, ya, berorganisasi di dalam masyarakat. Ya. Saya yakin ketika jemaah kita banyak yang berbaur di masyarakat, gitu ya, saya yakin tidak akan sampai ada kasus-kasus seperti ini, ya. Toh kalaupun ada, saya yakin tidak akan se-emosional tadi di video itu sampai merangsak seperti itu ya. Saya yakin bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya. Kalaupun dilarang begitu, ya. Apalagi orang Indonesia itu terkenal dengan budaya sopan santunnya gitu ya. Ya. Nah, jadi inilah yang harus menjadi pertimbangan, menjadi PR bagi gereja kita. Nah, poin yang keempat, ini yang terakhir setelah kita memperbaiki kesalahan kita, perjuangkan hak kita. Itu menjadi hal yang penting juga ya. Kalau kita tahu bahwa memang saya belum punya izin nih, contohnya saya belum punya izin dari masyarakat sekitar gitu ya. Nah, perjuangkan hak kita. Ya, sudah dijamin di dalam SKB 2 Menteri ya bahwa pemerintah itu akan memfasilitasi bagaimana caranya rumah ibadah itu ada. Nah, terkait dengan SKB 2 Menteri ini yang mau saya kritisi begitu sobat-sobat pun ya. Kalau memang Pak Jokowi sudah dari kemarin itu sudah menggaungkan ya. Kalau memang Menteri Agama kita Gus Yakut sudah memang juga ingin mengubah pola SKB 2 Menteri itu begitu ya. Apakah dengan cara menghapusnya, apakah dengan cara merevisi dan sebagainya macamnya. Dan bahkan ada partai-partai politik yang berani ya memperjuangkan ingin SKB 2 Menteri itu dihapuskan, maka saya pun sebenarnya setuju dengan penghapusan itu. Ya. Tapi lebih dari itu, ya jangan cuma sekedar wacana. Ya, coba saya ingin melihat ya pemerintah atau lembaga-lembaga atau partai-partai politik gitu ya. Coba yang memang pro dengan penghapusan atau revisi dari adanya SKB 2 Menteri ini yang ribet ya, yang harus menghapuskan adanya KTP jemaah minimal 90 atau adanya pengakuan minimal 60 warga sekitar gitu ya. Itu coba deh bangun rumah ibadah. Misalnya membangun gereja saja di dalam lingkungan muslim. Contohnya membangun gereja di
wilayah Jawa Barat deh, yang misalkan mayoritasnya Muslim gitu ya, dibangun langsung oleh pemerintah kita tanpa harus melibatkan restu dari warga sekitar. Berani nggak? Ya, coba seperti itu. Kalau memang berani dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara gitu ya, maksudnya apakah dari Pak Jokowinya, apakah dari bupati, gubernur, ya, saya yakin dengan media yang semakin canggih, yang hampir semua orang Indonesia punya TV, punya media sosial, itu akan menjadi platform ya, melihat bahwa oh ternyata di tengah-tengah kampung kita ini yang dulunya nggak pernah ada nih ya, orang-orang Kristen yang dulunya nggak pernah ada gereja, sekarang sudah bisa ada gereja. Siapa yang bangun? Pemerintah. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Dan itu menjadi platform, sehingga ketika ada gereja baru yang ingin membangun di sekitar sana, ya mereka sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, ya, karena pemerintah sudah dengan terang-terangan menunjukkan pembelaan mereka kepada orang Kristen, kepada minoritas, ya. Karena apa? Karena SKB 2 Menteri ini saya anggap sudah mendarah daging, ya, di orang-orang yang saya sebut kadrun itu, yang melarang-larang adanya pembangunan gereja lah, pembangunan rumah-rumah ibadah yang minoritas gitu. Itu sudah mendarah daging, sehingga ketika ada gereja yang ingin dibangun, ketika ada rumah ibadah yang agamanya minoritas ingin dibangun, mereka selalu berkata, ada izinnya nggak? Ya, izin apa? Misalkan nanti SKB 2 Menteri ini sudah dihapuskan, izin apa lagi? Mereka masih tetap ingin seperti itu nggak? Nah inilah ya pembiasaan-pembiasaan yang kolot. Ya. Bagaimana cara menghapus pembiasaan itu? Ya harus dilihat, ditunjukkan oleh pemerintah itu sendiri. Bangun, gitu ya. Coba bangun. Kalau memang benar-benar ingin memperjuangkan yang namanya kebebasan beragama, ya, kebebasan untuk beribadah untuk setiap warga negara, gitu, Sobat Sarumpun. Itu saja mungkin ya respon dari Sarumpun Sabda. Kiranya ini menjadikan motivasi untuk orang-orang satu iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terutama yang sedang merintis gereja, ya. Tetaplah bersemangat, ya. Saya juga merasakan bagaimana namanya perintisan, gitu ya. Kalau memang kita benar, kita sudah mematuhi hukum, maka meskipun ada tekanan dari masyarakat, meskipun ada ancaman dari masyarakat, saya ingin mengajak kita belajar, ya, dari tokoh Daniel tadi, ya. Ya, kalau dia sudah benar, maka ya tetap kita punya iman yang benar, kita harus stay, ya. Tapi kalau kita salah, maka introspeksi dan akui kita salah, maka ubahlah itu, gitu. Itu saja Sobat Sarumpun, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.